Saudara, kenapa pengorbanan menjadi hal yang sering dibahas orang? Kemungkinan karena janji atau keuntungannya nggak terlalu besar. Saya kasih contoh kepada kita. Let's say, saudara tinggal di daerah Depok. Kemudian saudara mendapat panggilan kerja di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Itu adalah cukup jauh jaraknya, saudara ya. Nah, ketika kita pergi ke daerah Cilincing, kita merasa jauh. Susah perjalanannya, beberapa kali naik angkot, dan itu cukup mengganggu kita. Tetapi ketika saudara datang, dan orangnya menyebutkan jumlah gaji yang ditawarkan, ternyata 10 kali lebih besar daripada yang kita sebenarnya minta. Misalnya kita minta gaji 6 juta, ternyata ditawarkan 60 juta. Tiba-tiba jarak dari Depok ke Cilincing nggak jauh lagi. Tiba-tiba perjalanan yang 6 kali ganti angkot nggak lagi masalah. Tiba-tiba bangun pagi yang harus jam 4 pagi bukan isu lagi yang harus kita bahas. Karena apa? Janjinya begitu besar. Janjinya luar biasa. Begitu juga ketika kita bertemu dengan klien. Mungkin kliennya tempatnya jauh, orangnya galak, kasar, saudara nggak disambut dengan baik. Tetapi ketika jumlah proyek yang saudara tawarkan, misalnya 200 juta, dan dia bilang, kamu kerjakan dengan baik, saya kasih 400 juta. Tiba-tiba kekasarannya nggak jadi masalah, jarak rumahnya nggak jadi masalah, saudara diketusin nggak jadi masalah. Karena apa? Janjinya besar. Ketika janjinya besar, maka pengorbanan nggak lagi menjadi isu. Ongkos pergi ke kantor nggak lagi menjadi isu. Padahal begitu ada janji gaji atau penghasilan, maka kita pasti harus langsung mungkin beli baju kantor, kemudian kita beli sepatu untuk ke kantor, kita naik kendaraan berkali-kali, kita spare waktu banyak karena jalan yang jauh. Tapi semua nggak masalah kalau ada janjinya. Begitu juga dengan isu memberi, persembahan kita, persepuluhan kita. Kalau di gereja berarti ada a heart for the house kita, ada a sharing for caring kita. Kenapa ini menjadi isu? Karena orang tidak berpikir bahwa janji Tuhan jauh lebih besar daripada janji dari kantor manapun, jauh lebih menarik daripada tawaran dari klien manapun, dan jauh lebih pasti dari usaha apapun yang kita buat. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mendapatkan Dia, maka keuntungannya melebihi perak dan emas. Ia lebih berharga daripada permata. Segala yang kau inginkan, kau harapkan, gak dapat dibandingkan dengan itu. Umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan dan hormat ada di tangan kiri. Gak heran Paulus ngomong gini, penderitaan yang kami alami ini gak sebanding dengan kemuliaan yang kami terima nanti. Tahukah saudara penderitaan yang dialami Paulus? Mengalami karam kapal. Berkali-kali dia dicambuk, 40 kali kurang 1 kali. Dilempari batu sampai dikira mati. Kemudian mengalami musim dingin tanpa pakaian, kelaparan, dan itu semua terjadi sepanjang hidupnya. Tapi dia bilang, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti. Apakah kita seperti itu membayangkan Tuhan kita? Bahwa saya ini adalah pengelola. Justru ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya, maka justru saya berkelimpahan. Tuhan gak ingin saudara miskin. Tuhan gak ingin saudara berkelimpahan. Bahkan firman-Nya berkata, Ia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Renungkan ini, supaya saudara tidak melihat pengorbanan atau pemberian untuk kelimpahan kita menjadi beban. Tetapi yang kita bayangkan adalah keuntungan. Yang kita bayangkan adalah janji Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita.